Perintah Kaisar Naga. Bab 491 sampai dengan 500. Audiobook Novel Silat. Episode 50. Tuan Maha, apakah ada banyak permata bawah tanah di sini? Yosef bertanya pada Tuan Maha. Tuan Maha mengangguk, ini sangat bagus di sini, pintu masuk ke tambang harus ke arah barat laut. Anda mengirim seseorang untuk melihat ke arah itu. Oke. Yosef sangat gembira. Jika orientasi ditentukan, hanya masalah waktu sebelum menemukan pintu masuk ke urat biji baru. Tampaknya seluruh Gunung Hengshan akan menjadi miliknya di masa depan. Tetapi ketika Yosef senang, dia tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok orang keluar dari hutan. Itu adalah Tony Song dan yang lainnya. Melihat Tony Song membawa orang keluar, dan sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali, senyum di wajah Yosef tiba-tiba membeku. Kamu, bagaimana kamu keluar? Yosef bertanya dengan kaget. Dan Master Namha mengerutkan kening dan berkata kepada Yosef. Apakah seseorang keluar? Ya, semua orang dari keluarga Song telah keluar, dan mereka tidak terjebak sama sekali. Yosef berkata kepada Tuan Maha. Bagaimana mungkin? Tuan Maha mengerutkan kening lebih dalam. Hahaha, Yosef, apakah kamu pikir ilusi belaka bisa menjebakku? Kamu sangat naif. Tony tertawa terbahak-bahak. Tony Song, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, ilusi macam apa? Yosef pura-pura tidak mengerti dan berkata. Kamu bisa berpura-pura, akan ada saat ketika kamu tidak bisa mempertahankannya. Tony Song memelototi Yosef, lalu menginstruksikan bawahannya dan berkata. Silakan dan cari pintu masuk tambang segera. Segera, keluarga Song juga mulai mencarinya, tetapi pegunungan ini sangat besar, dan tidak mudah untuk menemukan pintu masuk ke urat biji. Melihat keluarga Song melihat sekeliling seperti lalat, Yosef mengangkat sudut mulutnya sedikit. Mereka memiliki arah yang jelas, jadi mereka pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pada saat ini, suara lain datang dari hutan, dan kemudian Cat Liu keluar bersama keluarga Liu. Tetapi mereka tidak seberuntung itu, banyak orang jelas kelelahan, dan jumlahnya berkurang setengahnya. Begitu dia berjalan keluar dari hutan, Cat Liu menatap Tony Song dan Yosef dengan wajah muram. Kalian berdua, siapa yang curang? Berani menggunakan ilusi untuk menipuku? Tampaknya Cat Liu mengetahui bahwa semua yang ada di depannya hanyalah ilusi setelah membayar harganya. Siapa lagi di sana? Itu Yosef, penjahat tercela, dan kami baru saja keluar dari hutan. Tony Song menunjuk ke Yosef. Tony Song, jangan meludahkan darahmu. Apalah kamu melihat aku yang melakukannya? Aku juga bisa mengatakan bahwa kamu melakukannya. Jika kamu juga terjebak dalam ilusi, mengapa kamu keluar dengan selamat? Yosef tidak ingin keluarga Song dan Liu bergabung, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Kali ini, ketiga pihak saling memandang dengan kewaspadaan di mata mereka. Pada saat ini, setelah Dev mencapai puncak gunung, dirinya dalam keadaan gembira. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, seolah-olah menembus seluruh puncak gunung. Dia dapat menyimpulkan bahwa pasti akan ada sejumlah besar batu spiritual di bawah kaki mereka. Aku menemukannya, aku menemukannya. Tiba-tiba, keluarga Feng yang mencari pintu masuk ke urat biji berteriak keras. Kali ini, semua orang berlari untuk menemukan suara itu, hanya untuk melihat seorang pelayan keluarga Feng memegang pemecah batu di tangannya, dan di depannya ada lubang yang jaraknya kurang dari 1 meter. Bagian dalam lubang itu gelap, dan Anda tidak dapat melihat apapun, tetapi menurut pengalaman masa lalu, jika Anda menggali di sepanjang lubang, Anda pasti akan dapat menggali urat. Munculnya pintu masuk Vena biji membuat suasana ketiga pihak langsung tegang, seolah-olah ada kemungkinan menembak kapan saja. Tak satu pun dari kita tidak bisa memastikan bahwa ini adalah pintu masuk ke urat biji, dan apakah urat biji itu kaya akan permata atau tidak. Kita hanya menebak-nebak. Mengapa kita bertiga tidak bergabung untuk membuka lubang itu? Dan melihat apa yang ada di dalamnya sebelum membuat keputusan. Cat Liu menyarankan Tony Song dan Yosef. Bagaimanapun, kekuatan keluarga mereka adalah yang terburuk sekarang. Jika situasinya tidak diketahui sekarang, jika 3 keluarga bertarung, itu akan menjadi sedikit tidak berharga. Jangan kehilangan banyak saat itu, ternyata tidak ada apa-apa di dalam biji. Oke,
Aku setuju. Tony Song mengangguk, dia juga berpikir begitu. Melihat ini, Yosef hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, mari kita buka lubangnya bersama-sama." Setelah selesai berbicara, Yosef berkata kepada pelayan itu, "Siapkan bahan peledak dan buka sedikit lubangnya." Pada saat ini, Dev telah memperhatikan situasi di puncak gunung. Mendengar bahwa Yosef akan meledakkan lubang, dia segera melangkah maju dan berkata, "Kamu tidak bisa meledakkan. Jika kamu meledakkan lubang itu, puncak gunung akan runtuh." Dev bisa merasakan bahwa bagian bawah puncak gunung itu kosong. Jika bahan peledaknya meledak, kekuatannya pasti akan masuk ke dalam lubang dan meruntuhkan seluruh puncak gunung. Yosef melirik Dev dan berkata dengan suara dingin, "Dasar anak nakal tahu apa-apa. Kami telah menambang selama bertahun-tahun, dan kami telah melakukannya dengan cara ini. Pergi dariku, dan aku akan menyelesaikannya. Masalah dengan Anda akan diselesaikan ketika kami turun gunung." Tidak ada yang mendengarkan kata-kata Dev, dan segera bahan peledak diatur. Kemudian, dengan suara gemuruh yang sangat besar, lubang-lubang yang hanya berukuran 1 meter persegi itu langsung terlempar ke dalam lubang besar. Bagian dalam lubang besar itu sangat gelap sehingga Anda bahkan bisa mendengar gema batu yang menghantam. Ini pasti kerikil dari ledakan bahan peledak tadi, ayo masuk dan lihat. Yosef berkata kepada Tony Song dan Chat Liu. Mereka bertiga akan memasuki gua, ketika tiba-tiba puncak gunung bergetar, seperti gempa bumi, yang membuat semua orang kembali terburu-buru. Tetapi segera mereka menemukan bahwa retakan mulai muncul di bebatuan di bawah kaki mereka, dan kemudian retakan itu menjadi semakin besar. Apa? Banyak orang berteriak dan berlarian. Tomoko meraih Dev. Saat ini, dia hanya percaya pada Dev. Donnie Wu juga takut lari kemana-mana, tetapi ditangkap oleh Dev. "Jangan lari, kamu tidak bisa lari." Dev menarik Tomoko dan Donnie Wu, dan tiba-tiba melompat dengan kuat, diikuti oleh suara gemuruh keras di bawah kakinya, dan seluruh puncak gunung runtuh. Ada beberapa bagian seluas lapangan sepak bola, dan semuanya tiba-tiba runtuh. Semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung jatuh ke dalamnya. Untungnya, keruntuhannya tidak dalam, hanya setinggi belasan meter. Kecuali beberapa orang yang terluka oleh batu-batu besar, tidak ada yang terbunuh olehnya. Sekarang semua orang telah jatuh ke dalam lubang besar. Lihat, zamrud kekaisaran. Ayam merah darah, itu merah darah ayam. Segera, orang-orang menemukan bahwa di dasar lubang, ada banyak batu permata kasar yang terbuka. Warna hijau dan warna merah cerah bisa dilihat sekilas tanpa peralatan apapun. Hahaha, aku kaya, ini benar-benar urat batu permata, hebat. Yosef melihat batu permata kasar yang bisa dilihat di mana-mana, dan tertawa penuh semangat. Tony Song dan Chat Liu sama-sama bersemangat, yang nilainya lebih dari Jin Shan. Semua orang tertarik dengan permata itu, hanya Dev yang melihat dengan penuh semangat pada batu-batu yang tidak mencolok seukuran kepalan tangan dan bentuk yang mirip dengan kerikil. Semua batu ini penuh dengan energi spiritual yang kuat. Energi spiritual yang luar biasa membuat Dev merasa seperti berada di lautan energi spiritual. Dia belum pernah merasakan energi spiritual yang begitu kuat. Dev membuka semua pori-pori dan mati-matian menyerap aura di sekitarnya. Setelah kegembiraan, Tony Song, Chat Liu dan Yosef semua saling memandang dengan waspada. Tony Song, Chat Liu, saya menemukan pintu masuk ke urat biji ini. Logikanya, urat biji ini harus ditambang oleh saya. Karena Anda telah mengikuti, saya dapat memberi Anda 2 tambang di kaki gunung saya dan membiarkan Anda berdua berbagi itu bersama. Bagaimana? Yosef berkata kepada Tony Song dan Chat Liu. Yosef, apakah kamu kentut? Ini jelas tambang yang runtuh sendiri. Bagaimana bisa kamu yang menemukannya? Tony Song mengutuk keras. Wajah Chat Liu itu juga menjadi dingin, bagaimana bisa ini menjadi milikmu? Lalu bagaimana menurut kalian berdua? Yosef mengerutkan kening, matanya penuh kedinginan. Chat Liu terdiam, saat ini kekuatannya adalah yang terlemah, dan dia tidak mudah untuk berbicara. Dan kemudian Tony Song menatap Master Kuo. Master Kuo mengangguk ke arahnya, dan Tony Song berkata dari saluran, sekarang tambang telah muncul, siapapun yang akan menjadi milikku, bicaralah sesuai dengan kemampuannya. Oke, Tony Song, jangan menyesalinya. Yosef tidak menulis tinta apapun.
Setelah berbicara, dia langsung membungkuk kepada Tuan Ma dan berkata, Tuan Ma, semuanya terserah Anda. Jangan khawatir, Tuan Feng. Setelah Tuan Ma selesai berbicara, nyala api gas tiba-tiba padam di tangannya, dan kemudian nyala api itu padam, menghasilkan asap tebal. Ini satu set lagi, ilusi kecil, apa yang bisa kulakukan? Master Kuo mendengus dingin dan berkata kepada Decker. Decker, beri pelajaran pada orang tua itu. Ya. Setelah Decker selesai berbicara, dia bergegas ke asap. Segera, ada suara pertempuran dalam asap, dan yang lain hanya bisa menonton dari luar, tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tony Song mengepalkan tinjunya dengan erat, dan telapak tangannya yang gugup berkeringat. Tuan Song tidak perlu gugup, Decker memiliki kemampuan saya yang sebenarnya, dia hanya seorang penyihir, dan dia sama sekali bukan lawan. Setelah Tuan Kuo tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang penyihir, dia tidak takut sama sekali. Setelah Guru Kuo mengatakan ini, Tony Song sedikit lega. Tetapi setelah Guru Kuo selesai berbicara, dia melihat sesosok terbang keluar dari kabut tebal, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Decker. Mata Tuan Kuo tajam, dan dia dapat melihat sekilas bahwa ini adalah muridnya yang besar. Terlihat dada Decker cekung saat ini, jelas beberapa tulang rusuk patah, dan sudut mulutnya penuh darah. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia berbicara, darah menyembur keluar. Kabut tebal menghilang, dan terlihat Master Ma berdiri dengan kacamata hitam di belakang punggungnya. Siapa bilang penyihir hanya bisa melakukan sihir dan tidak bisa bertarung dalam jarak dekat? Tuan Ma mencibir dan melepas kacamata hitam yang dia kenakan. Matanya putih dan dia tidak bisa melihat bola matanya yang hitam sama sekali, tetapi Tuan Ma melambai kepada Tuan Kuo seolah-olah dia melihatnya. Aku tidak perlu operasi. Hukum juga bisa mengalahkanmu. Apakah kamu seorang praktisi seni bela diri? Ekspresi Guru Kuo berubah, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Jangan bicara omong kosong, lakukan saja jika kamu memiliki kemampuan, jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka pergilah. Tuan Ma menyeringai, dan suaranya terdengar seperti guntur, yang membuat banyak orang gemetar ketakutan. Tuan Kuo merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri pada awalnya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Master Ma adalah seorang seni bela diri dan seniman bela diri. Jika ini terjadi, bukankah dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang? Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, Tuan Kuo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit peluru, dan otot-otot tubuhnya berderak dan berjalan menuju Tuan Ma. Kamu melukai muridku, hari ini aku akan mengajarkanmu beberapa trik. Setelah Master Kuo selesai berbicara, sosoknya melintas dalam sekejap, dan dia berjalan langsung menuju Master Ma. Benar saja, kali ini, Tuan Ma tidak menggunakan mantra apapun, tetapi telinganya terus-menerus bergetar. Setiap serangan Master Kuo bisa dihindari oleh Master Ma. Segera, keduanya bertarung seperti angin puyuh. Angin menderu membuat batu-batu itu terbang, dan semua orang hanya bisa menghindarinya. Tuan Kuo, kamu bisa. Tony Song mengepalkan tinjunya dan bersorak untuk Tuan Kuo secara diam-diam. Dia hanya punya satu ini untuk diandalkan. Jika Tuan Kuo kalah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bang! Setelah ledakan keras, sosok-sosok itu tiba-tiba terpisah. Tuan Kuo mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan Tuan Ma tidak cukup kuat. Dia mundur beberapa langkah sebelum berdiri kokoh. Sepertinya aku meremehkanmu. Ayo, datang lagi. Setelah Master Nama selesai berbicara, dia melompat-lompat. Tuan Kuo juga memiliki kepercayaan diri saat ini, mengetahui bahwa kekuatan Tuan Ma ini tidak lebih dari itu, dan dia melompat dan bergegas. Tapi baru saja bergegas ke depan, saya melihat Tuan Ma melambaikan tangannya, dan awan asap tebal langsung membungkus Tuan Kuo, dan kemudian asapnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Tuan Kuo sedang dalam suasana hati yang buruk dan ingin mundur dengan tergesa-gesa, tetapi dia mendengar suara siulan di belakangnya, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk menghindari pukulan. Tercela, bukankah kamu mengatakan kamu tidak membutuhkan sihir? Tuan Kuo berteriak dengan marah. Hahaha, aku lebih baik darimu dengan kemampuanku, apa yang begitu hina? Tuan Ma tertawa, dalam kabut tebal ini, dia adalah tuannya, dan Tuan Kuo seperti lalat tanpa kepala.
Melihat adegan ini, wajah Tony Song sangat jelek, dia tahu itu sudah berakhir. Benar saja, tak lama kemudian tubuh Master Kuo terbang keluar dari kabut tebal, darah menggantung dari sudut mulutnya, dan dia menatap Master Ma dengan tubuh gemetar. Seni Xuangxiu dan seni bela diri benar-benar kuat, dan saya bersedia tunduk dengan kekalahan. Tuan Kuo berkata kepada Tuan Ma dengan wajah jelek. Melihat kamu juga terkenal, aku tidak akan membunuhmu hari ini, pergilah. Tuan Ma melambaikan tangannya. Master Kuo mengepalkan tinjunya, dan segera memerintahkan seseorang untuk membawa Decker pergi. Tuan Kuo, Anda tidak bisa pergi. Anda tidak bisa pergi. Apa yang harus saya lakukan jika Anda pergi? Saya dapat menambahkan uang kepada Anda, sebanyak yang Anda mau. Tony Song berkata kepada Tuan Kuo. Tuan Song, ini tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Saya bukan tandingan Tuan Ma, jadi saya tidak punya pilihan. Tuan Kuo melepaskan Tony Song dan pergi tanpa melihat ke belakang. Kali ini, Tony Song tercengang, seluruh tubuhnya pingsan, dan tubuhnya ingin jatuh ke belakang. Ayah, Tomoko buru-buru mendukung Tony Song. Hahaha, bagaimana menurutmu? Aku baru saja memberimu kesempatan. Kamu tidak tahu betapa langkanya itu, dan sekarang kecuali urat biji ini, yang merupakan milikku, seluruh urat biji Hengshan adalah milikku, dan siapa di antara kalian yang berani menentangku? Tidak setuju, kamu akan mati hari ini. Yosef tertawa liar. Yosef, keluarga Liuku tidak akan merampokmu, kami hanya mengelola tambang kami sendiri. Melihat ini, Cat Liu berkata kepada Yosef. Sudah terlambat, sekarang kalian berdua harus keluar dari kota pegunungan untukku. Aku tidak suka melihat siapapun menambang tambang di tempat ini kecuali keluarga Fengku. Yosef berkata dengan bangga. Yosef, kamu tidak ingin menipu orang terlalu banyak? Cat Liu akan mati karena marah. Apa? Aku akan menggertakmu, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ingin menantangku juga? Yosef memandang Cat Liu dengan jijik. Saat ini dia sudah sangat arogan. Yosef, bahkan jika aku mati, aku tidak akan meninggalkan kota pegunungan. Ini masalah besar, aku siap untuk mati. Tony Song menggertakkan giginya dan menatap Yosef, dan kemudian berkata kepada Cat Liu, Cat Liu, jika kita bergabung, kita mungkin akan dapat melawan Yosef, dan kemudian tambang akan dibagi rata di antara kita berdua. Cat Liu memandang Yosef dengan tatapan panik, lalu mengangguk, oke, ayo bergabung. Yosef melihat aliansi keduanya, dan tidak khawatir sama sekali. Orang-orang yang dibawa Tony Song telah pergi, dan mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Karena kalian berdua mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Yosef bersinar dengan niat membunuh, dan dia melambaikan tangannya, berikan padaku, bunuh mereka semua. Tuan-tuan yang dibawa oleh Yosef semuanya melompat, dan Tuan Ma menggerakkan jari-jarinya, dan kabut hitam melayang ke arah keluarga Liu dan keluarga Song. Bergegas. Cat Liu dan Tony Song semua meraung keras, mereka tahu sudah waktunya untuk bertahan hidup. Segera, kedua belah pihak berkelahi bersama, dan pria besar setinggi 2 meter yang diundang oleh Cat Liu langsung menyerang Tuan Ma. Atas kekuatanmu sendiri. Menghadapi pria besar seperti bukit, mata Tuan Ma tiba-tiba berkedip. Bola mata yang awalnya putih menunjukkan bola mata hitam. Matanya penuh dengan cahaya. Dia tidak buta sama sekali. Ah! Pria besar itu mengeluarkan sedikit raungan, dan meninju Tuan Ma. Sosok Tuan Ma dengan fleksibel mengelak, dan dia meninju punggung pria besar itu. Bang! Ledakan keras, seolah-olah membanting baja, langsung membuat Grand Master Ma mundur beberapa langkah, lengannya sedikit mati rasa. Ternyata dia berlatih kungfu horizontal. Tuan Ma sedikit mengernyit. Pria besar yang dipukul itu sangat marah. Setelah berbalik, dia melangkah maju lagi dan berjalan menuju Master Ma. Setiap langkah seperti gempa bumi, membuat suara berdebar. Tuan Ma mendengus dingin, tangannya bergerak, dan seketika 2 kabut hitam muncul dari sela-sela jarinya, langsung menuju pria besar itu. Melihat ini, pria besar itu ingin menghindar, tetapi kedua kabut hitam itu seperti hantu, dan langsung masuk ke lubang hidung pria besar itu. Ekspresi pria besar itu terkejut, dan kemudian dia meraih tenggorokannya dengan tangannya, ekspresinya sangat menyakitkan. Engah!
Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya yang setinggi 2 meter jatuh ke tanah dengan keras. Mata pria besar itu terbuka lebar, dan 7 lubangnya berdarah sampai mati, jelas karena keracunan. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu keluarga Song atau keluarga Liu, beberapa orang mulai mati karena serangan racun, dan mereka jatuh dalam sekejap. Tony Song dan Chat Liu melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka semua tercengang. Hahaha, kalian berdua ingin bertarung denganku? Aku hanya memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak dapat mengambilnya. Kalau begitu, mati saja di sini hari ini. Yosef tertawa, sekarang Tony Song dan Chat Liu telah menjadi domba yang patuh untuk disembelih. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Wajah Tony Song dan Chat Liu menjadi sangat jelek, dan akhirnya Chat Liu menghela nafas tak berdaya. Yosef, aku bersedia memberimu semua tambang keluarga Liu, dan aku akan mundur dari kota pegunungan mulai sekarang. Melihat Chat Liu berkompromi, wajah Tony Song menjadi semakin sulit untuk dilihat. Tony, bagaimana denganmu? Yosef memandang Tony Song dengan main-main dan berkata sambil mencibir. Tony Song menggertakkan giginya, sekarang hampir semua badannya diam, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan sekarang hanya ada satu cara, yaitu berkompromi dan memohon belas kasihan. Saya juga bersedia menyerahkan semua tambang keluarga Song saya kepada Anda, dan meninggalkan kota pegunungan mulai sekarang. Tony Song menundukkan kepalanya. Hahaha, hahaha. Yosef mengangkat kepalanya dan tertawa keras, tawanya penuh dengan kesombongan. Mendengarkan tawa Yosef, Tony Song dan Chat Liu tampak terinjak-injak. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada keluarga Song atau keluarga Liu di seluruh kota pegunungan. Tony Song, jika kamu ingin aku melepaskanmu, aku terlihat baik bila bersama putrimu yang bintang besar. Bermainlah denganku selama 2 hari, dan aku akan membiarkan kamu pergi ketika aku bosan bermain. Yosef selesai tertawa dan berkata kepada Tony Song. Wajah Tony Song berubah menjadi hijau ketika dia mendengarnya. Sekarang dia menyerahkan semua kekayaannya, dia tidak pernah berpikir bahwa Yosef meminta lebih. Yosef, kamu dan aku telah berurusan satu sama lain selama bertahun-tahun. Putriku memanggilmu paman, bagaimana kamu bisa? Tony Song menatap Yosef dengan amarah di matanya. Jangan seperti saudara denganku, paman macam apa tapi bukan paman. Aku sudah lama mendambakan sosok putrimu, dan sekarang dia bisa kumainkan. Mata Yosef menatap Tomoko dengan tidak bermoral. Bajingan, binatang buas. Wajah Tomoko memerah, dan dia mengutuk Yosef dengan marah. Wajah Yosef berubah dingin, gadis kecil, jika kamu berani memarahiku, aku akan menggagahimu di depan umum hari ini. Setelah Yosef selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kedua pelayan keluarga Feng langsung pergi ke Tomoko. Tony Song bergegas maju untuk menghentikannya, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Tomoko, seorang gadis lemah, dengan mudah bisa ditangkap oleh dua pelayan keluarga Feng dan diseret ke Yosef itu. Ah, Tomoko menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak keras, Dev, selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat ini, Tomoko hanya bisa memohon pada Dev untuk meminta bantuan, dia tahu bahwa Dev memiliki kekuatan. Lepaskan dia. Dev berbicara perlahan. Nak, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, apakah kamu masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan seorang putri? Yosef memandang Dev dan mencibir. Dev mengabaikannya, tetapi memandang Tony Song. Tony Song, tambang ini dibagi menjadi 2, kamu dan aku. Terlebih dahulu aku akan menyelamatkan putrimu lalu membantumu menghabisi keluarga Feng. Suara Dev dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah untuk menyingkirkan keluarga Feng, itu tidak layak disebut di matanya. Tony Song memandang Dev, dan tertegun sejenak, dirinya tampak kewalahan. Wah, tahukah kamu apa yang akan kamu katakan? Singkirkan keluarga Fengku? Kamu tidak takut angin akan meniup lidahmu? Ketika Yosef mendengar ini, dia berteriak pada Dev dengan tatapan jijik. Dia tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan itu, belum lagi dengan kehadiran Master Maha, Yosef bahkan tidak terlalu takut. Tony Song, bagaimana menurutmu? Dev terus bertanya pada Tony Song. Wajah Tony Song jelek, dan dia menjadi dilema. Jika Dev dijanjikan, jika Dev membual,
kekuatannya tidak bagus, dia akan dibunuh oleh Yosef, maka keluarga Songnya akan musnah. Namun, dia menolak untuk menyetujui Dev dan melihat putrinya dipermalukan oleh Yosef. Tony Song tidak tahan. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk diandalkan selain aku sekarang? Jangan menggantungkan harapanmu pada hati nurani orang lain. Melihat Tony Song dalam dilema, Dev tersenyum dingin. Ayah, berjanji padanya, berjanji padanya. Tomoko berteriak keras, dia tahu apa yang dikhawatirkan ayahnya, tetapi dia melihat Dev menangkap peluru dengan tangan kosong. Tuan Song, kemampuan Tuan Chen jelas tidak seperti yang Anda lihat. Donnie Wu tidak peduli tentang hal lain saat ini, dan membujuk Tony Song. Tony Song tertegun sejenak, lalu menatap putrinya lagi, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, jika Tuan Chen dapat menyelamatkan putri saya dan keluarga Song saya bersedia menyerahkan semua tambang kepada Tuan Chen. Tidak. Aku bilang, aku hanya butuh setengah, dan aku tidak meminta lebih. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan berbalik untuk melihat Yosef. Lepaskan Nona Song, aku mungkin membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Hahaha, nak, apakah kamu gila atau paranoid? Kamu berani mengatakan akan membunuh aku? Yosef tertawa, dan tidak mengambil Dev sedikit pun. Dev tidak berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan kemudian dua pelayan keluarga Feng yang meraih Tomoko jatuh langsung ke tanah, sementara Tomoko langsung diangkat oleh Dev, dan jatuh kembali ke sisi Tony Song. Tomoko mengaitkan leher Dev dengan kedua tangan, matanya tertuju pada Dev, jantungnya berdebar kencang. Tony Song sangat gembira saat melihat kemampuan Dev. Kamu bisa melepaskanku. Dev berkata tanpa daya ketika dia melihat lengan Tomoko melingkari lehernya dan tidak mau melepaskannya. Oh! Tomoko tersipu dan buru-buru melepaskan Dev. Putrimu sudah diselamatkan. Sekarang aku akan menyingkirkan Yosef itu, tetapi kamu sudah berjanji padaku, jangan lupa. Dev berkata kepada Tony Song. Tidak, sama sekali tidak. Tony Song menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dev berbalik dan menatap Yosef dengan senyum tipis. Biarkan orang-orangmu berkumpul, supaya masalahnya cepat selesai. Begitu suara itu jatuh, aura mengerikan di tubuh Dev langsung bergetar ke sekeliling. Kamu ingin mati? Seorang master dari keluarga Feng sangat marah, dan satu melompat ke arah Dev. Sosok master seperti itu secepat kilat, dan ada semburan suara ledakan di tangannya. Ini adalah suara energi yang menembus udara. Energi yang menakutkan diselimuti langsung ke arah Dev, dan energi yang mengamuk membuat debu terbang. Tetapi Dev meletakkan satu tangannya di punggungnya dan menatap master keluarga Feng dengan tatapan acuh tak acuh. Melihat Dev begitu tenang, master dari keluarga Feng merasa seolah-olah dia telah sangat dihina. Dengan kedua tinjunya, energi menakutkannya meningkat sedikit lagi, dan dia langsung membungkus Dev, seolah-olah dia akan menghancurkan Dev. Terlalu lemah. Dev menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, kaki kanan Dev menginjak ringan, dan kekuatan besar menyebar di sekelilingnya, dan master keluarga Feng merasakan kekuatan yang luar biasa dalam sekejap, dan seluruh wajah orang itu langsung berubah. Sebuah perubahan. Master keluarga Feng ingin bersembunyi, tetapi sudah terlambat. Tabrakan besar membuat master terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus, dan kemudian jatuh berat ke tanah. Tak bergerak dan tidak bersuara. Master-master itu mati dengan cara seperti ini, dan dia bahkan tidak bergerak. Ini membuat wajah Yosef langsung kicep, dan bahkan Tuan Maha tidak bisa menahan cemberut. Oke, hebat. Melihat ini, Tony Song berteriak dengan gembira. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Dev memiliki keterampilan seperti itu. Song tua, kamu memiliki tuan seperti itu di sisimu, mengapa kamu berpura-pura? Chat Liu bertanya pada Tony Song. Tony Song merasa malu dan tidak tahu bagaimana menjawab, karena dia bahkan tidak tahu bahwa Dev memiliki kemampuan seperti itu. Ayah, kamu sekarang percaya bahwa Dev adalah orang yang menyelamatkanku, kan? Biarkan aku memberitahumu, di restoran tadi malam, peluru yang ditembakkan itu terpental dan langsung ditangkap oleh Dev, jika tidak, peluru itu akan datang kepadaku. Tomoko memberitahu Tony Song apa yang terjadi tadi malam. Mata Tony Song penuh keterkejutan, tetapi dia juga takut setelah beberapa saat. Jika Dev tidak berada di sisi Tomoko, bukankah Tomoko akan terkena peluru?
Hari ini ada Tuan Chen, langit berkehendak baik untuk keluarga Song saya, hahaha. Tony tertawa nakal. Mampu menangkap peluru dengan tangan kosong, saya takut keterampilan seperti itu bisa menjadi abadi, siapa yang bisa menjadi musuh? Melihat Tony Song tertawa terbahak-bahak, wajah Yosef sangat jelek. Tuan Maha, terima kasih atas masalah Anda. Saya ingin anak ini mayatnya menghancurkan menjadi 10.000 keping. Yosef mengertakkan gigi dan berkata, Oke. Tuan Ma melangkah maju dan menatap Dev dengan dingin. Kamu telah mengembangkan keterampilan seperti itu di usia yang sangat muda. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa mengampuni hidupmu. Apakah kamu takut bahwa kamu bukan lawanku? Jika kamu takut, kamu bisa pergi, dan aku juga tidak akan membunuhmu. Lagi pula, tidak mudah bagimu untuk bisa mengolah sihir dan seni bela diri. Dev mencibir. Telepon dengan gemetar. Wah, apa yang kamu katakan? Aku takut? Tuan Ma tiba-tiba menjadi marah. Aku memberitahumu, bahkan jika kamu adalah master hebat sekarang, kamu masih rentan di mataku, karena di lingkaran sihirku, aku adalah master. Tuan Ma berkata, matanya tiba-tiba berubah, dan mereka berubah menjadi bunga putih lagi, dan bola mata hitam menghilang dalam sekejap. Kamu tahu lingkaran sihir, dan kebetulan aku tahu beberapa, jadi bagaimana kalau aku menemanimu bermain lingkaran sihir? Dev tersenyum ringan. Apa? Apakah kamu juga seorang seniman sihir? Tuan Ma terkejut. Tuan Ma, jangan dengarkan bualan anak ini, dia tidak memiliki kemampuan itu, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak? Yosef mengingatkan dari samping. Ketika Tuan Ma mendengarnya, dia langsung merasa masuk akal, jadi dia meletakkan tangannya di dadanya, dan semburan asap putih naik, langsung mengelilingi Dev. Segera setelah itu, asap mulai memenuhi, dan menjadi lebih tebal, dan kemudian sosok Dev dan Master Ma diselimuti, dan orang-orang di luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Sulit. Melihat ini, Tony Song mau tidak mau terkejut. Dia tahu bahwa Tuan Ma ini sangat terampil, dan dalam kabut seperti itu, Dev tidak bisa melihat Tuan Ma sama sekali, jadi bagaimana dia bisa bertarung dengannya? Tomoko juga memegang lengan Tony Song, merasa sangat gugup. Hahaha, Tony Song, jangan bermimpi. Dalam sihir Master Maha, dia adalah dewa, dia adalah tuannya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Yosef tertawa liar. Bang bang bang. Segera, ada suara pertempuran di kabut, tetapi tidak ada yang bisa melihat bagaimana situasi kedua orang di dalamnya. Kamu tidak pandai dalam lingkaran sihir ini. Saya hanya mendengar Dev mendengus, dan kemudian kabut tebal menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan segera menghilang, dan sosok kedua orang itu muncul di depan semua orang. Dev masih berdiri di posisi awalnya, tetapi ketika dia melihat Master Ma lagi, pipinya sudah memerah, dan 5 sidik jari merah cerah terlihat jelas. Mata Tuan Ma berkedip, dan dia pulih seperti sebelumnya, menatap Dev dengan sedikit kemarahan di matanya. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Tomoko buru-buru bertanya pada Dev. Apakah kamu pikir aku dalam masalah? Seharusnya yang hal lama itu yang dalam masalah. Kurasa dia tidak memiliki satu gigi pun yang tersisa. Dev berkata dengan senyum tipis. Dan kemudian Yosef melihat ekspresi wajah Guru Maha, dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Maha, apakah Anda baik-baik saja? Saya. Tuan Ma membuka mulutnya, dan semua gigi di mulutnya jatuh dari mulutnya ke tanah. Wak 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 wak. Tommy Song bertanya. Tomoko tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini. Kemudian Tony Song dan Chat Liu tidak bisa menahan tawa. Bahkan Yosef sendiri, melihat penampilan Tuan Maha, mau tidak mau ingin tertawa, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Kemarahan meletus di mata Tuan Maha. Nak, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Mengatakan itu, rambut putih Guru Ma mulai bergerak tanpa angin, seperti iblis. Jangan bicara omong kosong, terus gunakan jika kamu memiliki kemampuan. Dev mencibir. Tommy Song bertanya. Saya melihat Tuan Ma mengunyah sihir. Dan matanya mulai memerah, dan kemudian kabut hitam muncul di tubuhnya, dan kabut hitam itu tiba-tiba menjadi taring dan cakar, seperti hantu yang bergerak ke arah Dev. Dev, kabut ini beracun. Melihat ini, Tomoko buru-buru mengingatkan Dev.
banyak orang diracun sampai mati oleh kabut ini sekarang, jadi dia mengingatkan Dev. Tapi Dev tidak peduli, sebaliknya dia tiba-tiba membuka mulutnya, ini sangat lezat, bagaimana aku bisa melepaskannya? Kabut hitam itu langsung tersedot ke perut Dev, lalu dia menepuk perutnya dan berkata, tidak ada yang tersisa, dan aku masih lapar. Hahaha, nak, apakah kamu tahu apa itu, dan kamu berani menyedotnya ke perutmu? Ketika Tuan Ma melihat bahwa Dev telah menelan kabut hitam, dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak peduli apa itu, jika kamu memilikinya lagi, aku akan memakannya. Dev tidak peduli. Ketika kamu menusuk hatimu dengan 10.000 anak panah dan mati karena racun, kamu tidak akan begitu sombong. Tuan Ma mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya melompat, napas besar ditekan ke arah Dev. Kematian karena racun. Masih jauh dari gas beracun ini. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya juga meledak dengan napas yang menakutkan. Kedua aura bertabrakan, dan dalam sekejap, pasir dan batu terbang, dan batu-batu itu terbang, dan banyak batu besar menjadi hancur. Tuan Ma mengerutkan kening, dia tidak bisa membayangkan bahwa Dev masih bisa memancarkan aura yang begitu menakutkan ketika dia diracuni oleh racunnya sendiri. Tetapi Tuan Ma tidak berhenti, dia tahu bahwa racun Dev akan segera pecah, dan sekaranglah waktunya untuk membunuh Dev. Jadi begitu dia mengangkat tangannya, telapak tangan besar muncul di udara seketika, dan nyala api masih menyala di telapak tangan. Nak, aku akan membiarkanmu mencicipi telapak apiku. Telapak tangan besar menekan ke arah Dev, dan nyala api, gelombang panas, membuat semua orang di sekitarnya bersembunyi. Dev mengangkat kepalanya dan melihat telapak api besar menekan ke arahnya, senyum muncul di sudut mulutnya. Ya, memang ada beberapa hal, maka aku tidak akan menolak. Penampilan santai Dev mengejutkan Tuan Ma. Kekuatan di tangannya sedikit meningkat, dan nyala api menjadi lebih ganas. Bergemuruh. Dengan suara keras, telapak api besar menekan Dev ke bawah, dan nyala api langsung membungkus Dev, dan bahkan batu-batu keras di tanah mulai terbakar. Nyala api besar naik beberapa meter, dan bahkan dinding tembaga dan dinding besi telah meleleh, apalagi seseorang. Dev. Tuan Chen. Kali ini, Tony Song dan Tomoko semuanya menjadi bodoh. Donnie Wu juga melihat api yang mengamuk dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Dev akan mati seperti ini. Anak kecil, berani menantangku, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tuan Ma mendengus dingin, wajahnya penuh dengan penghinaan. Tony Song, Chat Liu, semuanya sudah berakhir. Setelah aku membunuh kalian semua, seluruh kota pegunungan adalah milikku. Yosef memandang Tony Song dan Chat Liu, wajahnya penuh kebanggaan. Wajah Tony Song dan Chat Liu pucat pasi, dan mereka tidak memiliki ilusi. Dan Tomoko menggigit bibirnya dengan kuat, ayah, putrimu tidak berbakti, aku hanya bisa menghormatimu di kehidupan selanjutnya, aku tidak bisa membiarkan binatang ini menodaiku. Tomoko berkata, dan dia hendak memukulkan batu besar ke kepalanya. Dalam industri hiburan saat ini, sangat tidak mudah bagi seorang gadis murni sepertimu untuk muncul. Tepat ketika Tomoko hendak bunuh diri dengan memukul batu, tiba-tiba suara Dev terdengar. Tomoko buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa Dev berdiri di tempat, tubuhnya utuh, dan bahkan tidak ada jejak kekacauan di pakaiannya. Ini, apa yang terjadi di sini? Tomoko tidak bisa mempercayai matanya. Tiba-tiba suara Dev terdengar. Yang lain juga terkejut dan tidak percaya bahwa api seperti itu tidak menyebabkan cedera sedikit pun pada Dev. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mata Master Ma melebar, dan dia berteriak seperti orang gila. Apakah ada yang tidak mungkin? Bukankah tuanmu mengajarimu bahwa segala sesuatu mungkin terjadi di dunia ini? Sudut mulut Dev sedikit terangkat. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Master Ma berteriak dan menggigit jarinya dengan tiba-tiba, dan segera darah mengalir keluar dari jarinya, setetes darah jatuh ke batu di tanah. Saya tidak tahu berapa banyak yang menetes, tetapi saya melihat bahwa batu-batu yang telah diwarnai dengan darah Guru Ma benar-benar bergerak, seolah-olah seseorang sedang mengendalikannya. Segera setelah batu-batu itu ditumpuk, mereka berubah menjadi manusia batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Setiap kali pria batu itu melangkah, tanah bergetar. Bahkan jika aku kehabisan darah, aku akan membunuhmu.
Kata-kata itu diucapkan oleh Tuan Maha, tetapi suara itu berasal dari manusia batu. Suara guntur yang meledak membuat semua orang menutup telinga mereka tanpa sadar, hanya untuk merasa pusing dan berdengung di telinga mereka. Apakah ini sedikit batu? Ini menarik. Dev mencibir, teknik Master Ma ini benar-benar memiliki sesuatu, tidak heran Dev merasa bahwa aura Master Ma ini jauh lebih bergejolak daripada penyihir lainnya. Pria batu itu berjalan menuju Dev langkah demi langkah. Setiap langkah dia melangkah keluar dari lubang yang dalam, dan semua batu hancur berkeping-keping. Semua orang memandang manusia batu itu, dan mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata, dan mereka mundur satu demi satu, dan mereka mundur ke tepi. Bergemuruh. Ketika manusia batu datang ke Dev, dia memukul Dev dengan satu pukulan. Kekuatan besar tampaknya menghancurkan seluruh gunung. Melihat pukulan ganas pria batu itu, Dev juga meraung, dan melihat bahwa urat biru di dahi Dev menonjol, dan kekuatan spiritual di dantiannya berkerumun, membentuk bola cahaya langsung di kepalan tangan Dev, sama menyilaukannya seperti matahari. Ledakan. Tinju Dev bertemu dengan pukulan pria batu itu, tetapi di mata semua orang, tinju Dev sangat kecil, bahkan tinju Dev sangat kecil di bawah tinju batu yang besar. Tetapi setelah ledakan cahaya keemasan dan ledakan keras, manusia batu langsung dirobohkan, dan jatuh ke tanah dengan ledakan, dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Manusia batu besar telah menjadi tumpukan batu, dan tidak ada jejak penampilan humanoid. Semua orang memandang Dev dengan kaget, sungguh luar biasa bahwa tubuh sekecil itu bisa merobohkan pria batu besar itu. Bahkan mata Tuan Ma menunjukkan kepanikan, dan seluruh wajah orang itu menjadi sangat pucat. Tuan Maha. Yosef sedikit panik, dan berteriak pada Master Maha. Lupakan saja, bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak bisa kehilangan reputasiku. Ekspresi ketegasan melintas di mata Tuan Maha, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Setelah dia selesai berbicara, dia menampar perutnya dengan dua jarinya, wajahnya yang semula pucat berubah menjadi merah, dan dia tiba-tiba menyemprot ke depan. Di atas, bergemuruh. Segera, seorang manusia batu besar berdiri, 2 kali ukuran manusia batu tadi, tetapi setelah melakukan ini, Tuan Ma dalam kondisi kelelahan, dan seluruh tubuhnya menjadi tua dan terjatuh. Jika bukan karena dukungan Yosef, Tuan Ma akan jatuh ke tanah. Bunuh dia. Tuan Ma mencoba kekuatan terakhirnya dan meraung keras. Pria batu besar itu berjalan menuju Dev, dan setiap langkahnya mengguncang tanah. Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Dev menatap pria batu besar itu dengan ekspresi bosan di wajahnya. Setelah berbicara, tubuh Dev langsung melompat, seluruh tubuhnya langsung mencapai ketinggian manusia batu, dan kemudian dia meninju kepala manusia batu. Bergemuruh. Dengan suara gemuruh, manusia batu itu berubah menjadi bubuk di bawah pukulan Dev, dan semua batu berubah menjadi bubuk dan tertiup angin. Engah. Melihat ini, Tuan Ma memuntahkan seteguk darah, dan langsung jatuh ke tanah. Dev melompat turun dan mendatangi Tuan Ma, tetapi ketika Yosef melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur lagi dan lagi. Wajah Tuan Ma penuh dengan kelemahan, menatap Dev di depannya, dia tampaknya memiliki pencerahan, dan tersenyum pahit, kamu bukan seorang pejuang, atau penyihir, kamu, cool. Tuan Ma belum selesai berbicara, dia tewas dengan memiringkan kepalanya. Pada saat terakhir, dia melihat bahwa Dev adalah seorang kultivator. Dev memandangi mayat Tuan Ma dan sedikit mengernyit. Master Ma ini benar-benar melihat bahwa dia adalah seorang kultivator, yang membuktikan bahwa dia mengetahui keberadaan kultivator abadi, atau dia telah melihat kultivator abadi lainnya. Dev sedikit kesal. Dia tahu bahwa Tuan Ma tidak akan mati begitu cepat. Sekarang dia benar-benar ingin tahu di mana dia dapat menemukan seorang kultivator seperti dirinya. Dev bangkit perlahan dan menatap Yosef. Pada saat ini, semua orang di keluarga Feng gemetar, dan tidak ada yang berani berbicara. Aku salah, aku rela menyerahkan tambang dan meninggalkan kota pegunungan selamanya. Yosef berkata dengan tubuh gemetar. Dev menggelengkan kepalanya. Saya berjanji kepada orang lain, bahwa ketika saya akan menyingkirkan keluarga Feng, maka saya pasti akan melakukannya. Tidak, Yosef berlutut di depan Dev tiba-tiba, tolong,
Jangan bunuh aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, dan aku bisa memberimu seluruh keluarga Feng. Bersambung ke episode 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.